Selamat sore semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah buku, judulnya The Defining Decade. Ini karangan dari McJ, seorang psikolog klinis orang Amerika. Boleh selanjutnya. Pesan utama buku ini cukup sederhana, yaitu sebenarnya buku ini tuh untuk ditujukannya untuk anak-anak Gen Z, dimana di sini saya lihat juga banyak yang usianya juga under 30. Sebenarnya diperuntukannya buat itu, karena usia 20-an itu bukan masa untuk menunggu hidup dimulai. Justru ini adalah dekade yang paling menentukan arah kehidupan di masa depan. Buku ini tuh sangat populer di kalangan profesional muda, mahasiswa, dan mereka yang sedang merencanakan karir serta kehidupan jangka panjang. Kenapa? Untuk anak-anak Gen Z ini, kalau dilihat tuh tipikalnya kan nyantai. Yes. Maaf ya kalau salah. Santai karena merasa masih muda. Terus kehidupannya itu nanti aja sesuai dengan aliran air. Jadi mereka itu sebenarnya cara berpikir ini yang membuat seseorang tuh kehilangan kesempatan yang penting yang mungkin nggak akan ada di kehidupan mendatang. Jadi kesempatan kedua itu mungkin akan jarang. Ya, jadi usia 20-an itu bukan masa untuk menunggu, tapi untuk menentukan arah kehidupan. Selanjutnya, gimana caranya kita menentukan apa yang akan kita kerjakan di masa depan itu? Kita harus membangun yang namanya identity capital. Ini selanjutnya. Apa itu identity capital? Itu adalah kumpulan pengalaman, keterampilan, pencapaian, dan reputasi dan koneksi yang membuat seseorang bernilai di dunia kerja. Misalnya, kalau untuk keterampilan mungkin kita bisa mengambil sertifikasi profesional. Kalau untuk pengalaman, mungkin pengalaman di dunia kerja atau pengalaman untuk organisasi di luar kantor sehari-hari. Mungkin kalau dulu di kuliahan ikut organisasi mahasiswa atau himpunan, dan setelah masuk dunia kerja mungkin ada organisasi lain, yaitu untuk mencari pengalaman baru. Contoh-contoh lainnya itu selain untuk meningkatkan keterampilan itu, kita ada yang namanya membangun relasi atau networking. Itu yang menurut saya itu sangat penting di dunia sekarang. Itu kita membangun suatu jaringan yang profesional. Di sini itu ditekankan bahwa pekerjaan pertama, ya kebanyakan kan baru lulus kerja, itu pengalaman pertama di sini fresh graduate ya, itu tidak harus sempurna, tapi harus memberikan pengalaman yang akan memperkaya kita nanti di pengalaman untuk karir kita selanjutnya gitu. Jadi jangan menunggu pekerjaan impian. Jadi kita mungkin bercita-cita, contohnya kayak mungkin kalau di akuntan itu pengennya ke Big Four atau ke Big Ten, tapi mungkin keterimanya di akuntan publik yang mungkin belum ada nama, yang apa-apa itu untuk pengalaman dulu gitu. Itu kan sebagai batu loncatan ke depannya. Mungkin kita nanti ada referensi, kita udah punya pengalaman untuk ke pekerjaan yang emang kita cita-citakan. Kita lebih baik itu ya pasti harus terus belajar, mengumpulkan pengalaman, karena pengalaman itu akan jadi modal untuk peluang selanjutnya. Berikutnya, ini di sini tuh relasi itu bukan hanya dengan rekan sesama, tapi untuk relasi pribadi juga. Mungkin kita punya
pasangan untuk yang anak-anak Gen Z sekarang tuh kalau dilihat mereka itu rada enggan untuk punya pasangan dulu karena fokusnya tuh untuk karir, untuk masih pengen bebas dulu atau jadi merasa belum siap lah, nanti aja pokoknya nanti aja. Tapi itu sebenarnya di sini tuh bukan untuk nikah muda sih buku ini, tapi untuk mengatakan bahwa membangun hubungan itu secara sehat juga harus dipelajari dan dilatih. Ya contohnya dengan punya pasangan itu mungkin kita kan akan bisa ego kita tuh menurunkan ego. Kita menjalin hubungan itu harus ada ya itu selalu harus dipelajari dan dilatih lah untuk ke pasangan juga. Jadi pesannya di sini tuh jangan menganggap hubungan yang sehat itu akan terjadi dengan sendirinya tanpa usaha dan kesadaran. Jadi memilih pasangan hidup juga suatu keputusan yang paling berpengaruh terhadap kebahagiaan jangka panjang. Berikutnya untuk ke diri sendiri juga di sini di usia ya di bawah 30 itu pasti banyak yang masih mencari jati diri. Jadi saya tuh ingin dikenalnya sebagai siapa atau kehidupan seperti apa yang nantinya ingin saya bangun. Jadi identitas itu nggak ditemukan begitu saja, tapi akan dibentuk melalui keputusan dan tindakan yang dilakukan setiap hari. Jadi kita harus mengenali nilai, tujuan, arah hidup sebelum terjebak sama rutinitas setiap hari gitu. Jadi kalau bangun tidur, kantor, pulang, mungkin cuma nonton, handphonean, tidur, nah itu rutinitas kita nggak ada yang namanya sosialisasi, networking. Nah itu justru yang sangat penting gitu. Jadi banyak yang menganggap kalau usia itu tuh sebagai yang coba-coba dulu, untuk eksperimen dulu, nggak usah serius. Nah itu justru yang salah gitu. Jadi selanjutnya di sini tuh usia 20-an tuh ya otaknya masih berkembang sangat cepat, karirnya udah mulai terbentuk, yang tadi itu jaringan atau networkingnya berkembang, kebiasaan hidupnya mulai menetap. Jadi kalau ada keputusan di usia yang sekarang itu tuh efeknya ke depan tuh akan ngaruh banget gitu. Jadi di sini tuh menekankan kalau sebenarnya di usia-usia seperti itu tuh dicoba untuk apa sih kita yang akan kita raih, goalsnya di masa depan tuh apa, mulainya dari sekarang gitu. Jangan bersantai-santai baru dipikirin nanti kalau udah di atas 30, udah 40 tuh udah jadi udah gelisah sendiri jadinya gitu. Terus selanjutnya di sini tuh jadi kesimpulannya itu jangan menunggu kesempatan sempurna. Jadi mulailah langkah-langkah kecil tapi konsisten. Yang maksudnya ya kita kalau emang mau ke depannya mau berbisnis atau usaha sendiri dirintis dari sekarang tuh kita harus tekun. Kalau untuk karir emang mau mengejar karir itu ya sama dirintis dari sekarang tuh dengan tekun lah. Kemajuan biasanya datang itu dari langkah kecil yang konsisten. Jadi investasikanlah pada diri sendiri dengan mengasah skill yang tadi itu untuk mungkin mencari sertifikasi, kompetensi dan lain-lain, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, dan yang paling penting itu adalah networking atau relasi. Jadi pilihlah pekerjaan yang memberikan pertumbuhan, bukan hanya gaji. Gaji itu akan mengikuti. Ya. Jadi di sini ya contoh paling sederhana lah mungkin kalau perusahaan yang memiliki manajemen yang teratur, contohnya perbankan lah, kalau menurut saya kan benar-benar SOP-nya jalan. Terus kita kerja itu sesuai job desk-nya benar, kita selalu diawasi, ada regulatornya. Nah, misalkan apa sih pekerjaan-pekerjaan yang dicari di masa datang? Misalnya kalau di perbankan, teller, CS itu kan sekarang kalau dilihat mulai sedikit ya. Transaksi tunai
atau store tarik udah bisa pakai mesin. Terus CS juga dibatasi. Sekarang kalau misalnya ganti kartu udah bisa di mesin. Kalau mau print rekening koran, mutasi bisa internet banking, m-banking. Nah, apa sih pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau robot gitu? Ya, contohnya mungkin IT. Ya, IT kan dia yang memprogram, dia yang membuat robot itu. Atau marketing. Ya kalau marketing ya contoh lah marketing di bank itu dicari loh. Kenapa gitu? Karena ya itu sesuatu yang skill yang apa ya? Karena pengalaman iya dan kalau dia pindah-pindah itu dia bawa database gitu. Jadi itu kenapa marketing itu kastanya itu lebih tinggi gitu kalau di perbankan dibanding orang operasional. Ya karena itu mereka punya kemampuan, punya sesuatu yang nggak bisa digantiin oleh robot. Karena dia harus lobbying, harus apa ya, bisa ya suatu keahlian khusus untuk bisa mencari nasabah gitu. Karena kalau nasabah itu udah udah kepegang sama marketing itu dia akan loyal, dia akan terus ngikut kemana marketing itu pindah-pindah juga dia akan ikut gitu. Karena kebanyakan kan nasabah itu nggak mau repot, terus gaptek juga iya karena yang mungkin udah usianya ya banyak yang nggak tahu m-banking, nggak bisa internet banking, jadi udah mempercayakanlah ke orang ini. Nah pekerjaan-pekerjaan apalagi nih yang emang kedepannya itu masih dicari gitu ya itu mungkin untuk pilihan-pilihan yang nanti bisa membangun karir kita gitu di masa depan. Ya kayak misalnya kalau lulusan hukum SH bisa aja kan ke law firm atau apa, itu juga pengacara kan mungkin bukan sesuatu yang bisa digantikan ya oleh mesin gitu. Dan networking itu yang kenapa sangat penting karena kesempatan besar itu datang melalui hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Misalnya kita yang udah nggak pernah ketemu temen dari lulus SMA, misalnya ada reuni datang, kita datang ke satu reuni SMA. Di situ kita bisa dapet loh job atau apa project atau pekerjaan. Nah yang seperti itu, contoh-contoh seperti itu tuh membangun jaringan itu kalau untuk di masa sekarang itu penting gitu. Jadi ya himbauan lah buat kalian kalau mau berkarir itu ya salah satunya itu yang seperti yang saya gambarkan tadi ya, untuk selanjutnya sih tinggal refleksi diri aja, apakah keputusan yang saya ambil hari ini akan membantu versi diri saya 5 tahun dari sekarang. Tinggal diresapi, direnungi, refleksi apakah yang akan terjadi gitu. Keputusan yang sekarang diambil itu dampaknya apa, hanya kita yang tahu. Terus masa depan tidak dibentuk oleh satu keputusan besar, tapi oleh pilihan-pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten sejak usia muda. Mumpung masih muda. Ya, itu aja sih pesan-pesannya. Terima kasih.